Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata penuh misteri lainnya. Malam ini kita akan membahas cerita kiriman penonton dari Banyumas tentang sebuah kain putih yang selalu terlihat di balik pohon mangga di belakang rumahnya. Awalnya semua terasa biasa. Pohon mangga itu tumbuh di sudut pekarangan dekat sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Tapi setiap malam Jumat ada satu hal ganjil. Kain putih yang tergantung di antara dahan. Padahal tak ada siapapun yang menaruhnya di sana. Pemilik rumah, Bu Wati, sempat mengira itu hanyalah plastik yang tersangkut. Tapi ketika ia mencoba mendekat, angin berhenti berembus. Daun-daun tak bergerak dan kain itu perlahan bergetar sendiri, seperti sedang bernapas. Suaminya, Pak Rahman, berusaha menenangkan istrinya. Tapi sejak malam itu mereka berdua sering mendengar suara langkah kaki di halaman. Langkah kecil yang berputar mengelilingi pohon mangga itu, disertai bau wangi melati yang semakin kuat menjelang tengah malam. Tetangga sebelah pernah melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di sana, menatap rumah Bu Wati dengan kepala sedikit miring. Ketika disorot lampu senter, sosok itu menghilang, tapi kain putih di pohon justru melambai pelan, seolah menyapa. Keesokan harinya, Bu Wati mencoba menebang pohon itu. Tapi pekerja yang disewa tiba-tiba pingsan sebelum sempat memotong batang pertama. Katanya, ia melihat sesuatu di balik kain itu. Wajah pucat seorang perempuan dengan mata menatap lurus padanya. Malamnya, keluarga itu tak bisa tidur. Suara ranting patah terdengar dari luar, diikuti bisikan pelan yang menyebut nama Bu Wati berulang kali. Mereka berdiam diri di kamar, tapi suara itu justru terdengar makin dekat, seperti berasal dari jendela di sisi tempat tidur. Pak Rahman akhirnya memberanikan diri membuka jendela. Tak ada siapapun, hanya kain putih itu kini melayang lebih tinggi di dahan pohon, seperti digantung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari sela kain itu terlihat samar. Dua mata memandang ke arah rumah. Mereka memanggil ustaz kampung untuk memeriksa halaman. Saat ustaz membaca doa, angin berhembus kencang dan kain itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Tapi anehnya, di bawah kain itu terdapat tanah yang masih basah, seolah baru saja digali dengan aroma anyir yang menyengat. Ketika ustaz melanjutkan doa, terdengar suara tangisan perempuan dari arah sumur. Suara itu semakin nyaring, lalu berhenti seketika. Saat semuanya terdiam, kain putih di tanah mulai bergerak sendiri, perlahan melipat seperti membungkus sesuatu, dan berhenti tepat di hadapan mereka. Setelah kejadian itu, ustaz meminta keluarga Bu Wati untuk tidak keluar rumah setelah Isya. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Bukan 1 kali, tapi 3 kali, dengan jarak waktu yang teratur. Saat Pak Rahman mengintip, tidak ada siapapun, hanya kain putih tergantung di gagang pintu. Kain itu sama seperti sebelumnya, lembab, berbau tanah, dan di ujungnya terdapat noda merah kecoklatan. Bu Wati membakarnya keesokan pagi, berharap semuanya berakhir. Tapi malamnya, kain itu kembali muncul di pohon mangga, utuh, tanpa bekas terbakar sedikit pun. Salah satu tetangga, Mbah Sardi, datang membawa cerita lama. Ia berkata, dulu di tanah itu pernah terjadi sesuatu. Seorang perempuan muda tewas
karena kecelakaan saat hamil tua, dan jenazahnya sempat disemayamkan di dekat pohon mangga itu sebelum dipindahkan ke makam desa. Sejak mendengar cerita itu, Buati makin sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seorang perempuan berwajah pucat duduk di bawah pohon sambil menangis memeluk kain putih yang sama. Di dalam mimpi itu, perempuan itu selalu berkata lirih, "Aku hanya ingin pulang." Suara tangisan dari halaman makin sering terdengar, kadang samar, kadang jelas, seolah berasal dari seseorang yang berdiri tepat di balik dinding. Suatu malam, saat listrik padam, tangisan itu berubah menjadi tawa kecil. Tawa perempuan yang menggema dari arah pohon mangga. Pak Rahman mencoba merekam kejadian itu menggunakan ponselnya. Namun setiap kali kamera diarahkan ke pohon, layar menjadi gelap total dan hanya terdengar suara napas berat dari speaker. Ketika ia memutar ulang rekamannya keesokan hari, terdengar bisikan samar, "Aku di sini." Keluarga itu akhirnya memutuskan pindah sementara ke rumah saudaranya. Tapi malam terakhir sebelum pergi, mereka mendengar sesuatu menyeret di lantai ruang tamu. Saat diperiksa, kain putih itu sudah berada di dalam rumah, basah, kotor, dan menggulung seperti membentuk tubuh. Buati menjerit histeris. Pak Rahman membaca doa sekuat tenaga, tapi kain itu justru bergerak lebih cepat, menggeliat seperti hidup. Ustadz yang mereka panggil datang terburu-buru, menaburkan air doa, dan untuk sesaat kain itu berhenti. Tapi dari balik lipatannya menetes darah segar. Ustadz lalu meminta mereka menggali tanah di bawah pohon mangga. Setelah beberapa sekop, tercium bau busuk menyengat. Di sana ditemukan tulang-tulang kecil terbungkus kain putih lama. Kemungkinan sisa janin dari perempuan yang dulu meninggal di tempat itu. Semua terdiam. Malam itu, doa tahlil dilakukan hingga menjelang subuh. Angin berhenti, dan untuk pertama kalinya, halaman terasa tenang. Tapi sebelum fajar, Buati melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di bawah pohon, menatapnya lembut sambil tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama angin. Beberapa hari setelah penggalian itu, keluarga Buati pindah ke kota lain. Tapi setiap kali hujan turun, ia masih sering bermimpi tentang halaman rumah lamanya dan pohon mangga itu. Dalam mimpi, kain putih di bawah pohon melambai-lambai seperti meminta seseorang untuk kembali. Pak Rahman mencoba melupakan semuanya. Namun saat ia membuka album foto lama di ponselnya, ada satu foto aneh. Pohon mangga di malam hari dengan bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Ia yakin tidak pernah memotretnya. Tapi tanggalnya menunjukkan malam sebelum mereka pindah. Foto itu menjadi misteri tersendiri. Setiap kali dihapus, ia akan muncul kembali di galeri dengan sedikit perbedaan. Awalnya hanya bayangan, lalu muncul wajah samar, hingga akhirnya tampak jelas seorang perempuan dengan mata kosong menatap lurus ke arah kamera. Buati kemudian menghubungi ustaz yang dulu membantu mereka. Ustaz itu berkata, arwahnya sudah tenang, tapi jejaknya masih tertinggal. Menurutnya, kain putih itu bukan hanya pembungkus jasad, tapi pengikat antara dunia manusia dan roh yang belum sempat berpulang sepenuhnya. Suatu malam, Buati memimpikan perempuan itu lagi. Kali ini, ia tidak menangis, tidak menatap dengan kosong. Ia hanya berbisik, "Terima kasih sudah menemukanku." Setelah itu, Buati terbangun dengan air mata di pipi, dan suasana kamarnya terasa hangat. Tidak lagi menakutkan, namun
misteri itu belum selesai. Tetangga baru yang menempati rumah lama mereka mulai mendengar suara langkah di halaman setiap malam. Ketika mereka menyalakan senter ke arah pohon mangga, sesuatu berwarna putih tampak bergerak cepat di balik batang pohon. Kabar itu sampai ke telinga Buwati lewat warga lama. Ia hanya terdiam lama, lalu berkata lirih, mungkin dia belum benar-benar pergi. Mungkin pohon itu masih menyimpan ceritanya. Suaranya gemetar, tapi tidak lagi ketakutan. Seolah sudah menerima keberadaan sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali bulan purnama muncul, kain putih itu konon kembali terlihat menggantung di pohon. Tapi kini, warnanya tidak lagi kelabu dan kotor, melainkan putih bersih. Seperti telah disucikan. Beberapa warga bahkan mengatakan, udara di sekitar pohon itu kini terasa damai. Waktu berlalu, dan rumah itu kini sepi. Pohon mangga masih berdiri tegak, menjadi saksi bisu antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Kadang, orang yang melintas malam hari mengaku mendengar suara perempuan berbisik lembut dari arah pohon, seolah memanggil seseorang dengan penuh rindu. Cerita ini mengingatkan kita, tidak semua yang menakutkan datang untuk menyakiti. Ada roh yang hanya ingin diingat, ingin disucikan, atau sekadar ingin pulang. Dan mungkin kain putih di belakang pohon mangga itu bukan tanda kutukan, melainkan pesan terakhir dari jiwa yang mencari kedamaian.